Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krismanto, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025. Izinkan menyampaikan tugas agenda 3, yaitu Self Activity, Aku Smart ASN, dan Intensiku. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan profil MAN Kota Banjar. Visi terwujudnya madrasah yang unggul dalam prestasi, terampil dalam teknologi informasi, dan berakhlak mulia. Untuk misinya, mengembangkan suasana kehidupan madrasah yang religius. Nomor 2, mengembangkan potensi dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan. Nomor 3, meningkatkan keterampilan dalam informasi dan teknologi. Nomor 4, berpartisipasi memajukan potensi daerah dalam pembangunan. Dan untuk selanjutnya yaitu struktur organisasi. Yang pertama adalah kepala madrasah sebagai pimpinan tertinggi, manajer, dan supervisor. Untuk yang kedua, kepala tata usaha bertanggung jawab atas administrasi ketatausahaan, keuangan, dan kepegawaian. Dilanjut dengan bendahara, yaitu bertanggung jawab atas administrasi keuangan. Yang ketiga adalah wakil kepala madrasah bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana dan prasarana, Wakamat bidang hubungan masyarakat. Dilanjut dengan dewan guru dan staf usaha. Dan untuk selanjutnya adalah fungsi dari MAN Kota Banjar. Yang pertama adalah fungsi edukasi, menyelenggarakan proses pembelajaran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai kurikulum yang berlaku. Fungsi keagamaan, menanamkan dan memperkuat nilai-nilai keislaman, imtak dalam diri peserta didik untuk membentuk karakter yang mulia. Yang ketiga, fungsi sosial, menjadi agen perubahan di tengah masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat. Untuk nomor 4, fungsi pengembangan diri, menyediakan wadah bagi siswa untuk mengembangkan bakat dan minat melalui berbagai program keterampilan dan ekstrakurikuler. Dan untuk selanjutnya adalah uraian tugas, yaitu sebagai guru keterampilan teknik komputer jaringan. Yang pertama adalah merencanakan pembelajaran, yaitu menyusun perangkat ajar seperti modul ajar, capaian pembelajaran untuk mata pelajaran kejuruan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran, mengajar di kelas dan di laboratorium untuk praktek mengenai konsep dasar jaringan, perakitan komputer, konfigurasi perangkat jaringan, administrasi server, dan keamanan server. Yang ketiga, menilai dan mengevaluasi, melaksanakan asesmen formatif dan sumatif, menganalisis hasil belajar siswa, serta menyusun program remedial dan pengayaan. Nomor 4 adalah membimbing dan melatih, menjadi pembimbing siswa dalam kegiatan praktik kerja lapangan, proyek kreatif, dan LKS atau lomba kompetensi siswa. Nomor 5, mengelola laboratorium komputer, bertanggung jawab atas pemeliharaan perbaikan dan pengembangan inventaris laboratorium TKJ. Nomor 6, mengembangkan keprofesian berkelanjutan, yaitu mengikuti pelatihan seminar atau sertifikasi di bidang IT untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan. Serta untuk layanan yang diberikan, yaitu adalah layanan pembelajaran, memberikan pengajaran yang interaktif dan relevan dengan dunia industri. Yang kedua adalah layanan bimbingan kejuruan, yaitu memberikan arahan dan konsultasi kepada siswa mengenai pilihan karir di bidang IT atau jenjang pendidikan selanjutnya. Yang ketiga, layanan teknis laboratorium, memastikan semua perangkat di laboratorium komputer berfungsi dengan baik dan siap digunakan untuk pembelajaran. Nomor 4, layanan penilaian yang transparan, memberikan umpan balik yang konstruktif dan hasil penilaian yang objektif kepada siswa dan orang tua. Untuk wujud nyata dari Smart ASN ada 6. Yang pertama adalah profesionalisme dan penguasaan IT. Wujud nyata tidak hanya mengajar dari buku teks, tetapi juga merancang modul ajar digital alternatif seperti Canva dan juga modul ajar yang lain. Saya memanfaatkan LMS, Learning Management System, seperti Google Classroom atau model yang distribusikan kepada siswanya. Dan selanjutnya saya juga belajar untuk meraih sertifikasi industri seperti MTCNA, Mikrotik, Certificate Network Assessment agar ilmu yang diajarkan lebih relevan. Yang kedua adalah wawasan global dan bahasa asing.
Dalam pembelajaran, saya mengenalkan siswa pada standar jaringan internasional. Tentunya ini menggunakan bahasa Inggris, yang tentunya saya harus memiliki seputar bahasa Inggris yang sesuai dengan bidang-bidang jaringan. Seperti contohnya, banyak sekali seperti di forum Cisco ataupun di Microsoft Learn untuk melatih kemampuan bahasa asing atau memperluas cakrawala pengetahuan mereka. Yang ketiga adalah integritas. Saya menerapkan sistem penilaian yang adil, transparan, dan bebas dari unsur KKN. Saat ujian praktik, saya memastikan setiap siswa mengerjakan tugasnya secara mandiri untuk menanamkan nilai kejujuran dan keteladanan dan penggunaan aset madrasah secara bertanggung jawab. Nomor 4 yaitu nasionalisme. Saya mengarahkan keterampilan digital siswa untuk hal-hal positif yang membangun bangsa. Contohnya memberikan tugas proyek untuk membuat website profil UMKM lokal di Kota Banjar khususnya, atau membuat konten edukasi tentang cara mengenali berita hoax sebagai wujud bela negara di dunia maya. Yang nomor 5 adalah jejaring network dan kewirausahaan. Wujud nyata, saya aktif berkomunikasi dalam MGMP, TKJ untuk bertukar pikiran, ya berbagi informasi. Saya juga beraktif menjalani komunikasi dengan dunia usaha atau dunia industri di sekitar Kota Banjar untuk membuka peluang untuk praktik kerja lapangan bagi siswa-siswanya dan mendorong siswa untuk mengembangkan jiwa wirausaha seperti membuka jasa servis komputer ataupun juga instalasi jaringan kecil. Dan yang keenam adalah keramahan atau hospitality. Saya melayani setiap pertanyaan siswa dengan sabar, ramah, dan solutif. Untuk kesimpulan, yaitu dengan mengintegrasikan pilar-pilar Smart ASN ini, saya yakin kinerja pelaksanaan tugas sebagai guru TKJ tidak hanya akan memenuhi standar minimum, tetapi juga akan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pengembangan kompetensi siswa dan kemajuan Kota Banjar. Sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.